Selain untuk tanaman hias, bunga telang ini kerap digunakan secara turun-temurun sebagai obat herbal. Tidak hanya bunganya aja yang bisa bermanfaat, namun dari daun, bunga, batang, dan akar bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Senyawa pada bunga telang bersifat analgetik dan antiinflamasi atau menghilangkan rasa nyeri dan anti radang. Varian makanan dari bunga telang ini bisa lebih dari 1000 resep. Silakan Anda browsing. Dan yang mau gratis bisa penuhi persyaratannya. Dukung channel ini ya, subscribe, like, and share. Assalamualaikum sahabat semuanya, jumpa lagi dengan kita di channel dari Pekarangan ke Meja Makan atau Dapet Makan. Nah, menurut teman-teman semuanya, kira-kira tanaman apa ya yang cocok ditanam di pekarangan? Nah, kalau menurut kita, salah satunya adalah tanaman bunga telang atau Clitoria ternatea. Nah, kenapa tanaman ini ditanam? Karena menurut saya, selain tanaman ini menyejukkan dan memiliki pemandangan yang indah, juga berbunga setiap hari. Bunganya yang cantik, indah, dan selalu mekar setiap harinya. Ya, setiap hari mekar sepanjang tahun, sehingga pekarangan bertambah asri dan mekar bunga ungu nan cantik. Terlebih di pagi hari dengan tetesan embun yang senantiasa menemaninya. Sebelum panas membuatnya sirna. Ih, puitis banget ini. Lebih dari itu, tanaman ini memiliki khasiat dan manfaat yang banyak untuk tubuh karena banyak mengandung senyawa-senyawa penting. Nah, kali ini kita akan melihat lebih dekat seperti apa ciri fisik, morfologi tanaman, dan apa saja manfaatnya, serta bagaimana cara mengkonsumsinya. Kita juga rangkum dari berbagai sumber dan literatur. Tapi sebelumnya, kita seruput dulu teh bunga telang ini. Tangan kami hanya ada 2 batang bunga telang. Bisa kita lihat di sini. 1, 2. Nah, ini terlihat rimbun dan indah menyelimuti pagar. Nah, kita akan memetik. Berapa nanti hasil yang bisa dipetik dari 2 batang tanaman ini? Nah, sambil menunggu hasil berapa yang dapat kita petik, mari kita ulas ciri fisik dari tanaman bunga telang. Nah, untuk teman-teman ketahui ya, jadi pot-pot ini bukan tanaman telang. Seperti yang dikatakan tadi, tanaman telang hanya ada 2 batang saja. Nah, isi dari pot-pot ini ada bayam Brazil, ada kencur, dan ada juga seledri. Nah, intinya yang berguna untuk dapur. Tanaman bunga telang ini dari suku polong-polongan. Nah, ini ada polong-polongnya. Kemudian dari tanamannya yang merambat. Nah, untuk polong yang sudah tua, kita akan panen yang nanti bisa dijadikan sebagai untuk perbanyakan dengan sistem generatif, yaitu dari biji. Di dalam polong ini ada bijinya. Untuk perbanyakan tanaman telang ini bisa melalui 2 cara. Yang pertama melalui biji yang ada di polong ini. Kita coba lihat biji yang ada di polong yang sudah masak ya, seperti ini. Nah, ini bijinya. Ini yang ada di polong. Nah, ini sistem generatif. Kemudian yang kedua bisa juga secara vegetatif dengan mestek atau memotong batang yang sudah tua. Nah, coba kita lihat ya. Langsung kita potong. Nah, ini dia untuk cara vegetatif atau stek. Nah, kita tancapkan yang sudah dipotong atau di stek. Kemudian yang kedua, perbanyakan dengan menggunakan biji yang sudah kita ambil dari polong yang sudah tua. Nah, kita masukkan ke dalam polybag 2 biji. Nah, kira-kira 3 minggu setelah tanam ini akan pertumbuhannya sudah bagus. Nah, seperti ini dia. Ini tanaman yang sudah berumur 3 minggu. Berumur 1,5 bulan. Dia sudah ada bunganya tuh. Bisa dilihat nih, ada bunganya. Sudah tumbuh bunga. Untuk bunga
dari tanaman telang ini sebenarnya ada yang berwarna biru, ada yang berwarna putih dan ungu. Nah, di tanaman kita pada kali ini yang ada di pekarangan kita hanya ada berwarna ungu. Ini adalah bakal bunga yang nanti akan mekar di pagi hari untuk keesokan harinya. Selain untuk tanaman hias, bunga telang ini kerap digunakan secara turun-temurun sebagai obat herbal. Tidak hanya bunganya aja yang bisa bermanfaat, namun dari daun, bunga, batang, dan akar bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Senyawa pada bunga telang bersifat analgetik dan antiinflamasi atau menghilangkan rasa nyeri dan anti radang karena mengandung saponin, flavonoid, alkaloid, oksalat, dan sulfur. Akar bunga telang juga bersifat laksatif alias pencahar, pelurus kencing, merangsang muntah, dan membersihkan darah. Sedangkan daunnya juga dipercaya bisa mempercepat pematangan bisul, dan biji bunga telang bermanfaat sebagai obat herbal pencahar ringan. Di kesempatan ini kita lebih fokus pada pemanfaatan dari bunganya. Kandungan pada bunga antara lain flavonol, peptida, antioksidan, glikosida, amilase, dan selain itu bunganya juga banyak mengandung vitamin dan mineral. Komponen mineralnya antara lain ada kalsium, magnesium, dan potasium. Saat dewasa daunnya berbentuk elip dengan panjang 2-5 cm. Bunganya mekar di pagi hari dengan posisi terbalik tanpa mengeluarkan aroma dan rasa. Ukuran panjang 2-7 cm. Ropa bunga ini dikenal juga dengan nama butterfly bee karena bunganya yang bentuk kupu-kupu. Terutama pada saat dewasa, dia berbentuk sayap kupu-kupu. Telang untuk kesehatan tubuh, melancarkan pencernaan, menstabilkan tekanan darah, menurunkan gula darah, asma, menambah daya ingat, anti stres, mencegah dan meringankan reaksi alergi, meringankan demam dan nyeri akibat peradangan seperti rematik, bahan kosmetik, bahan pewarna makanan seperti nasi ketan, kue, minuman, puding, dan agar-agar, menyembuhkan asam urat, menurunkan kolesterol, dan sebagai obat iritasi mata. Cara pemanfaatan untuk mengobati iritasi mata cukup dengan membasuh mata secara rutin dengan air ekstraksi bunga telang. Sedangkan untuk mengkonsumsinya diolah menjadi berbagai varian makanan, baik berupa nasi ketan, minuman, bubur, kue, puding, dan sebagainya. Berikut beberapa varian resep makanan dari bunga telang yang pernah kami buat dan kami lihat. 1. Teh. Seperti membuat teh, biasanya dengan menyeduh beberapa lembar bunga telang, segar ataupun kering, kemudian tambahkan gula, madu, lemon, es sesuai dengan selera. Nah, sebaiknya dibuat biangnya dulu agar praktis seperti ini. Ini adalah air ekstraksi, kita rebus bunganya, kita tiriskan, setelah dingin kita masukkan ke dalam wadah beberapa botol. Nah, ini bisa kita manfaatkan 2-3 minggu. Jadi kita tinggal tuang dan kita campur dengan air dan bahan-bahan lain. Yang kedua, aneka minuman dingin, magical tea, galaxy drink tea, teh susu, sirup, dan lain-lain, yakni dengan mencampur beberapa bahan minuman seperti air gula, lemon, biji selasi, dan ekstraksi bunga telang. Bunga telang yang sangat saya gemari, namanya ya cukup dikenal, itu magical tea atau teh magic bunga telang. Kenapa dinamakan magic? Karena kalau digoyang, diaduk, warnanya akan berubah jadi warna merah atau warna galaksi. Ketiga, nasi kerabu. Di Malaysia, nasi Kelantan atau wajik. Juga dibuat sebagai campuran dalam membuat bakwan. Di samping bahan kol atau wortel,
maka bunga telang juga bisa ditambahkan. Yang kelima, infuse water, yakni memasukkan beberapa lembar bunga telang segar ke dalam botol minuman yang berisi air. 6. Es krim, es lilin, dan es tangkai. Bahannya gula, tepung maizena, susu, air bunga telang, lalu dimasak dan dibekukan. 7. Bahan telur dadar. Selain bawang, seledri, bunga telang juga dapat ditambahkan sebagai bahan dalam membuat telur dadar. 8. Sirup, yakni dengan memasak bunga telang bersama air dan gula, bisa juga ditambahkan serai dan kulit manis yang disimpan dalam jangka waktu yang lama. 9. Kue cookies, agar-agar, dan puding. Dengan penambahan air ekstraksi bunga telang pada makanan dan dapat dibuat seperti contoh. Jadinya seperti ini. Kembang tahu dengan bahan dasar kedelai, gula, tepung agar, garam, dan air. Sedangkan untuk sausnya garam, jahe, air, dan bunga telang. Varian makanan dari bunga telang ini bisa lebih dari 1000 resep. Silakan Anda browsing. Demikianlah beberapa hal yang dapat kita rangkum dari berbagai literatur. Semoga bermanfaat. Nah, kita tunggu berapa lembar panen hari ini. Ini 235 bunga telang. Panen hari ini 235 lembar dari 2 batang. Jadi rata-rata setiap harinya lebih dari 100 lembar per batang. Nah, ini tidak mungkin akan kita konsumsi dalam satu hari, dalam satu keluarga. Nah, maka cara lain kita akan keringkan. Ini yang sudah kering 1 hari, dan ini yang 2 atau 3 hari. Biasanya kalau terik matahari bagus, maka 2 atau 3 hari pengeringan sudah cukup dan bisa disimpan. Nah, ini sudah 3 hari pengeringan, sudah bisa kita simpan. Ini sudah kita simpan dan lebih kurang 6 bulan ini. Lebih kurang 6 bulan sudah banyak, sudah penuh toplesnya. Kita simpan. Sebanyak ini untuk apa ya? Yang mau beli kita jual. Kita juga punya toko di Ayesa Garden di Shopee. Yang mau minta kita kasih. Syarat dan ketentuan berlaku. Bagi yang mau beli bisa beli di Shopee kita Ayesa Garden, linknya ada di description box, dan yang mau gratis bisa penuhi persyaratannya.